بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. kaum muslimin, hadirin hadirat, al-ikhwat wal akhwat yang berbahagia, ma'azzakumullah. Pertama, kembali kita mengucapkan setinggi puji dalam syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat jasmani dan rohani pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada Selasa malam yang berbahagia ini kita masih bisa duduk bersama di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga dalam rangka meningkatkan wawasan kita terhadap agama Allah yang mulia ini. Semoga dengan niat yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini. Apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dengarkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk salawat dan salam kita buat baginda Rasul Nabiullah wa Khalilu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan musliman, hadirin hadirat, al-ikhwat wal akhwat yang berbahagia, azakumullah. Tanpa kita rasakan dan tanpa kita sadari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Hari ini, malam ini, Selasa malam, kita sudah masuk dan sudah berada di tanggal 10 Sya'ban. Dan tinggal jamaah sekalian hitungan hari. Kalau sudah 10 hari kita memasuki Sya'ban ini, berarti berapa lagi tinggalnya menjelang Ramadan? Tinggal lebih kurang 20 hari atau 19 hari. Tinggal hitungan minggu. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan yang penuh berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang penuh rahmah,
bulan yang penuh maghfirah dari Allah tabaraka wa taala. Itulah dia syahrul Ramadan. Itulah dia bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengajak jemaah sekalian untuk sama-sama kita merenungkan, menjawab sebuah pertanyaan sederhana, kaifa nastaqbilu syahr Ramadan? Bagaimana kita menyambut dan menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan? Allahu a'lam. Saya tidak tahu apakah tema ini sudah pernah disampaikan oleh Ustaz sebelum saya atau tidak. Karena jemaah sekalian, saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian malam hari ini hanya mengembankan amanah untuk menggantikan Dr. Dasman hafizahullah taala, yang biasanya kata pengurus takmir masjid itu kajian kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Ar-Risalah. Tapi saya baru ditelepon tadi oleh Al-Ustaz Mas Nur jam 4.30 sore. Nah, saya kaget juga. Ya, Masya Allah. Ya, dadakan teleponnya. Saya bilang kan apa yang mesti saya sampaikan, karena terlalu dadakan ya teleponnya. Katanya serahlah Ustaz gitu. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, ya saya melihat mungkin inilah tema yang cocok akan kita bahas bersama, karena memang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Adapun kajian masalah Riyadhus Shalihin atau kitab Ar-Risalah adalah nanti dilanjutkan oleh doktor kita Dasman hafizahullah taala. Bagi yang sudah pernah mendengarkan tema seperti ini atau mungkin sudah pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelum saya yang sudah mendengarkannya, maka tidak masalah, insyaallah taala ya semakin menambah, semakin mengokohkan insyaallah taala ilmu dan maklumat yang sudah diketahui dan sudah didengar tersebut. Bagi yang belum, insyaallah taala ini merupakan ilmu yang bermanfaat biidznillah. Pepatah kita mengatakan pasalnya jalan karena selalu ditempuh, lancarnya kaji karena selalu diulang-ulang. Oleh karena itu jemaah sekalian, Bapak Ibu, tidak masalah kita mengulang satu ayat berulang-ulang kali, kita mengkaji tafsirnya, tidak masalah sampai kita betul-betul faham. Tidak masalah jika kita membahas satu hadis berulang-ulang kali, tidak masalah. Karena para ulama kita jemaah sekalian itu di dalam membaca kitab itu tidak cukup sekali. Malahan mereka itu berulang-ulang membaca kitab tersebut. Dan mereka mengatakan, di setiap saya mengulang membaca kitab ini, saya menemukan faedah-faedah yang banyak yang sebelumnya tidak saya pahami dan tidak saya ketahui. Begitulah jemaah sekalian, kadangkala kita sekali baca nyangkut dua kali baca bertambah, sedang 3-4. Sekali kita mendengar baru paham mungkin 1/4. 2 kali, 3 kali, sampai berulang baru kita bisa paham seluruhnya. Jemaah sekalian, ya, semoga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sama-sama kita mengkaji bagaimana nastaqbilu syahr Ramadan. Bagaimana etika kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin hadirin hadirat, a'azzakumullah. Para ulama kita menjelaskan ada beberapa etika yang mesti kita perhatikan untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama,
al-iksaru min syukrillahi ta'ala. Memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengapa kita dicintai, kemudian dianjurkan untuk selalu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini merupakan salah satu nikmat Allah terbesar, nikmat umur. Yang alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih berikan nikmat tersebut. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga nikmat umur ini betul-betul Allah panjangkan dan betul-betul kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini yang mesti kita lakukan, kita syukuri nikmat Allah ini. Karena Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita pasti memiliki keinginan yang besar. Keinginan yang bukan main besarnya untuk bisa masuk dan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Jika kita bisa bertanya kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, jika bisa, tapi tidak bisa. Itu bukan main besarnya keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi apalah daya, ajal sudah menjemput mereka. Oleh karena itu, ini merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib dan mesti kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, kata Allah tabaraka wa ta'ala, la azidannakum, sungguh akan aku tambah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, nikmat tersebut. Kita jika pandai mensyukuri nikmat umur ini, insyaallah umur kita akan ditambah oleh Allah dan Allah akan berikan keberkahan umur tersebut. Terus sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, kata Allah Jalla Jalaluhu, tidak pandai kita mensyukuri nikmat umur ini, ancamannya juga pedih. Fa inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangatlah pedih. Boleh jadi umur kita itu hilang keberkahannya. Boleh jadi umur kita itu pendek. Kita jangan tertipu jemaah sekalian. Kita ini belum masuk lagi bulan suci Ramadan. Masih mau masuk. Tapi siapa yang menjamin? Ada yang menjamin bahwasanya pasti Ustaz, saya akan nanti sampai bulan suci Ramadan. Nah, tidak ada yang bisa menjamin. Nah, maka itulah mesti kita bersyukur kepada Allah supaya apa? Betul-betul umur kita ini Allah berikan berkahnya dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya bisa kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin di setiap tahunnya. Kaum muslimin hadirin hadirat, al-ikhwat wal akhwat, a'azzakumullah. Yang kedua, etika yang kedua di dalam kita menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, al-iksaru minad du'a. Memperbanyak doa dan munajat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang kita doakan? Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang tadi. Meminta kepada Allah supaya umur kita betul-betul dipanjangkan oleh Allah. Diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita betul-betul bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Beginilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, salafun salih. Dan juga begini yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa doa
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saya bacakan ini riwayat dari Talhah radhiyallahu taala an, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala fi Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini salah satu doanya. Allahumma ya Allah, munculkanlah bulan sabit itu ya kepada kami bil yumni, dengan kenyamanan dan iman dan keselamatan dan Islam, rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabb engkau adalah Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bulan sabit tersebut. Ini salah satu doanya. Dan doa-doa yang semakna dengan ini boleh tanpa ada taksis yang lain. Ada lagi para ulama kita meriwayatkan, sekalipun di dalam riwayatnya itu ada ya yang lemah, dhaif, tapi makna doanya bisa kita pakai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah, panjangkanlah umur kami betul-betul sampai masuk ke bulan suci Ramadan. Dan banyak lagi doa-doa yang semakna dengan ini, silakan untuk dibaca. Intinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur kita betul-betul dipanjangkan oleh Allah. Kaum muslimin hadirin hadirat yang berbahagia, azakumullah. Etika yang ketiga, karena waktu kita terbatas, jadi saya ringkas saja. Tabsyirul muslimin ba'dhum ba'dha biqudumi syahri Ramadan. Saling memberikan kabar gembira sesama kita kaum muslimin akan sebentar lagi kedatangan bulan suci Ramadan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kana ini menunjukkan ya satu kebiasaan beliau. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Yubashiru ashabahu. Beliau itu memberikan basyara. Basyara itu kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa yang beliau lakukan? Apa saja kabar gembira yang disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau? Beliau mengatakan, Qad ja'akum syahrul Ramadan. Wahai sahabatku, sungguh sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Apalagi? Iftaraballahu alaikum siyamahum. Allah tabaraka wa ta'ala sudah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di Ramadan tersebut. Apalagi kabar gembiranya, tuftahu fihi abwabul jannah. Itu dia. Yang mana di bulan suci Ramadan itu jamaah sekalian, tuftah, itu dibuka. Apa yang dibuka? Abwabul jannah. Pintu-pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kabar gembiranya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Apalagi kabar gembiranya, wa tughallu fihi asyayatin. Dan para setan-setan itu dibelenggu oleh Allah tabaraka wa taala. Apalagi
wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam khairun min alfi syahr, yang mana satu malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang telah Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan dan di dalam malam Lailatul Qadar ini, maka dia tetap akan mendapatkan keharaman itu dan tidak mendapatkan berkahnya. Kaum muslimin hadirin dan hadirat, dan saya duduk di sini, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar gembira ini. Menyampaikan kepada kita semua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Kita bergembira. Bergembira kita. At-tahni'ah. Mengucapkan selamat. Menyampaikan kegembiraan di tengah kaum muslimin kepada keluarga kita, anak istri kita. Sampaikan, nanti di rumah kita sampaikan. Ya, karena bagaimanapun fitrah kita sebagai kaum muslimin, di saat kita mengetahui sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang, itu kita merasa kegembiraan yang spesial. Oleh karena itu Nabi SAW selalu setiap tahunnya menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Kaum muslimin hadirin hadirat, al-ikhwat wal akhwat, a'azzakumullah. Ketika yang selanjutnya, yang ketiga, memperbanyak al-iktsaru minasiyam fi syahr Sya'ban. Memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Dan ini juga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, hadis ini terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i dari seorang sahabat yang mulia bernama Usamah bin Zaid. Beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia bertanya, "Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin min asy-syuhuri min syahri Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihat kamu itu banyak berpuasa. Ya, dan itu boleh dikatakan bisa full berpuasa dalam sebulan itu selain dari Ramadan, melainkan bulan Sya'ban ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah alaihi wasallam? Coba kita dengarkan sama-sama. Beliau menjawab, Bapak Ibu sekalian, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhum." Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah alaihi wasallam, itu banyak manusia yang lupa. Banyak manusia yang lalai. Para ulama hadis kita menjelaskan apa yang dimaksud kok banyak manusia lupa dengan bulan Sya'ban ini. Ulama hadis kita menjelaskan, ya, karena bulan Sya'ban ini terletak baina Rajab wa Ramadan. Di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab itu jelas termasuk salah satu Ashurul Hurum. Salah satu bulan yang Allah masukkan kepada bulan suci. Hurum. Adapun Ramadan ini jelas bulan yang nanti oleh kaum muslimin tidak akan lupa. Tinggal ini bulan Sya'ban ini terjepit. Karena itu banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Oleh karena itu wahai Usama bin Zaid, saya berpuasa di bulan Sya'ban ini. Menyibukkan diri dengan ibadah puasa kepada Allah tabaraka wa taala. Terus apa lagi sebabnya? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Dan juga wahai Usama bin Zaid, pada bulan ini turfa'u fihi al-amal, akan diangkat amal ibadah kita, akan dilaporkan kepada Allah tabaraka wa taala pada bulan Sya'ban ini.
Apa yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib Atid sepanjang setahun ini akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah Jalla Jalaluhu di pada bulan Sya'ban ini. Kemudian beliau menutup, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya suka, saya cinta di saat amal ibadah saya itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertulis inni sha'im. Saya dalam keadaan berpuasa. Tapi apa? Kita tidak tahu. Entah hari keberapa Sya'ban amal ibadah kita diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak tahu. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita puasa setiap hari kalau bisa. Kalau tidak, semampu kita. Semoga di saat kita berpuasa, bertepatanlah amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin hadirat, a'azzakumullah. Etika yang selanjutnya al-musamahatu bainal muslimin ba'dhum ba'dha. Musamahah, jadi samaha yasmah. Itu artinya adalah saling memaafkan. Saling memaafkan kesalahan di antara kita sesama kaum muslimin. Menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan, maka kita mesti kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara jika itu hubungannya antara kita sesama umat manusia, ini caranya musamahah. Kita datang dan kita minta maaf kepada mereka, saling memaafkan. Kenapa demikian? Apa sebabnya kita dianjurkan untuk musamahah, saling kita memaafkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, jemaah sekalian? Jawabannya di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tabrani dan juga Sunan Ibnu Hibban, wa huwa hadis sahih dari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yatali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Ini hadisnya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada seluruh hambanya. Kapan Allah melihat kita? Lailatan nisfi min Sya'ban. Nanti. Ya, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fayaghfirullahu li jami'i khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa hambanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan maghfirah. Illa li musyrikin aw musyahin. Cuman ada dua bangsa manusia yang Allah tidak berikan maghfirahnya. Siapa mereka? Yang pertama musyrik. Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini tidak akan mendapatkan ampunan sampai dia bertobat kepada Allah. Siapa lagi? Aw musyahin. Ini dia. Atau orang yang masih ada kebencian kepada saudaranya. Masih ada permusuhan dengan saudaranya, belum lagi minta maaf dan saling mereka itu memaafkan. Maka dua manusia ini, jemaah sekalian, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Di saat Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada seluruh hamba-hambanya. Karena itu alangkah meruginya nanti, alangkah sedihnya di saat Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua dan Allah memberikan ampunannya, ternyata kita termasuk kepada orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Tabaraka wa taala. Karena kita akan memasuki
bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan, mensucikan dosa-dosa kita terlebih dahulu. Semoga nanti di saat kita memasuki bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya menghimbau kepada kita semua, jika ada permusuhan di antara kita dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, cepat-cepat bersegeralah kita meminta maaf kepada mereka. Hari ini baru tanggal 10 Sya'ban, masih ada beberapa hari lagi. Etika yang selanjutnya, dan ini yang terakhir, jemaah sekalian, karena waktu kita terbatas, ta'allumul ahkam al-muta'alliqah bisyam. Kita mesti mempersiapkan ilmu-ilmu, hukum-hukum, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ahkam siam, dengan fikih siam. Menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Sekalipun kita dahulu sudah pernah mempelajari, tidak masalah, diulang lagi. Karena memang Ramadan itu datangnya sekali setahun. Boleh jadi kita sudah banyak yang terlupa. Apa itu puasa? Mahia mubtilat siyam, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin kita banyak lupa. Apa saja yang disunnahkan ketika berpuasa dan lain sebagainya, apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa, kemudian siapa saja yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini hukum-hukum fikih puasa seperti ini menjelang Ramadan datang, maka alangkah baiknya kita pelajari. Supaya apa? Supaya betul-betul nanti kita beribadah puasa ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Di antaranya dengan taklim seperti ini. Kita buka pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ahkam fikih siam. Apalagi caranya? Bisa dengan kita membeli buku-buku yang dikarang oleh para ulama kita yang berbicara tentang puasa dan Ramadan. Apalagi caranya? Cara yang lain yang mungkin yang mudah, mendengarkan ceramah-ceramah MP3, video dan lain sebagainya yang berbicara membahas tentang ahkam asyam. Banyak cara jamaah sekalian. Semoga dengan kita mempelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan siam ini, kita berharap betul-betul puasa kita nanti ya sesuai dengan sunnah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kaum muslimin hadirin hadirat, al-ikhwat wal akhwat azakumullah, karena waktu juga yang terbatas, oleh karena itu saya cukupkan sampai di situ. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita pelajari, hendaknya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.